temani di dalam setiap langkahku. Walau tak selalu tanpa rintangan, ku percaya Kau Tuhan yang setia. Kembangkanlah, oh sayapmu, di bawahnya ku berlindung, ku berharap kepadamu, kesetiaanmu yang memeliharaku. Bukan kuat dan gagahku, tapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu ku bertahan sampai akhir, taat dan setia sampai ku terima mahkota kehidupanku. Tahu Engkau bersamaku, temani di dalam setiap langkahku. Walau tak selalu tanpa rintangan, ku percaya Kau Tuhan yang setia. Kembangkanlah, oh sayapmu, di bawahnya ku berlindung, ku berharap kepadamu, kesetiaanmu yang memeliharaku. Pria Kristen Batak Protestan HKBP Nomen Senresop Rubraya menyelenggarakan pertanyaan ibadah keluarga pukul 20 Rabu 13 Mei 2020. Video ini adalah panduan untuk mengikuti ibadah pertanyaan keluarga di HKBP Nomensen. Semoga video ini bermanfaat, membantu kita untuk lebih nikmat mengikuti ibadah malam ini. Mari kita saat teduh sejenak dan menyerahkan diri kita ke hadapan Tuhan, berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 10 ayat 1 dan 2.
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku, kamu akan dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk persekutuan kita pada saat ini diambil dari kitab 1 Taruwarik pasal 17 ayat 16 sampai 27. Marilah kita membaca secara bergantian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini?" Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir? Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya.
Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 750 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan jika Engkau masih memberi kesempatan kepada kami, keluarga ini berkumpul, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya dan yakin Tuhan melalui ibadah ini Engkau menguatkan kami, setiap langkah kami, setiap pergumulan kami. Datanglah kepada kami Tuhan, kepada pikiran dan hati kami. Kami akan mendengar firman-Mu, mendengar renungan, supaya kami dapat melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada
kita ini diambil dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jenuh-jenuh. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Bayalah hakim terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan dalam nama Yesus Kristus, adapun perikop nats khotbah ini adalah perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Perumpamaan ini secara khusus Tuhan sampaikan kepada pendengarnya dengan tujuan agar mereka harus berdoa dengan tidak jenuh-jenuh. Hal ini sangat berguna bagi mereka saat itu, sebab mereka senantiasa menanti-nantikan kedamaian dan kedatangan juru damai yang dinubuatkan oleh nabi-nabi. Saudara-saudara kekasih, sebenarnya banyak pendengar itu menginginkan Yesus sebagai Raja Damai itu. Tetapi karena pola pikir mereka saat itu ingin menjadikan Yesus sebagai Raja tidak tepat, maka Yesus tidak mau mengabulkannya. Sebagai gantinya, Yesus mengajar mereka tentang kesungguhan berdoa. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, berdoa meminta dengan sungguh-sungguh dan didasari iman yang benar. Saudara kekasih, sebenarnya perumpamaan ini juga masih relevan untuk diaplikasikan di zaman sekarang ini, bahwa orang percaya di segala zaman ini perlu berdoa dengan sungguh-sungguh, perlu berdoa dengan didasari oleh iman yang benar. Di nats tadi dikatakan seorang janda melambangkan golongan lemah dari sebuah masyarakat. Ini dikisahkan mencari keadilan kepada seorang hakim agar mau membela perkaranya. Sayangnya hakim yang berkuasa itu bukanlah seorang yang takut akan Tuhan. Bahkan lebih parah dari itu, ia adalah hakim yang egois, yang tidak menghormati seorang pun. Dengan demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, hampir pasti bahwa jika bukan terpaksa, nampaknya tidak ada orang yang mau berurusan dengan hakim yang lalim tersebut. Dikatakan
janda yang memohon pembelaan dari sang hakim nampaknya bukanlah janda sembarangan. Walaupun ia tergolong dalam kelompok yang lemah di masyarakat, namun bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ia bahkan tetap optimis akan usaha yang ia kerjakan. Ia tidak segera berkecil hati dan pasrah terhadap keadaan sakitnya, hingga akhirnya ia mendapatkan apa yang ia cari, dan sebaliknya membuat si hakim lalim itu yang menyerah kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, si hakim sebenarnya bukan kasihan kepada si janda tersebut, melainkan ia terpaksa membela perkara si janda tersebut karena sudah sangat menyusahkan dia yang terus-menerus datang kepadanya dan memohonkan permohonan yang sama, yakni agar si hakim membela perkaranya. Dari perumpamaan itu Tuhan memberikan pelajaran bagi kita bahwa berdoa itu tidak boleh cepat menyerah. Jika kita telah berdoa dan saat ini belum terkabul, sebulan lagi juga belum terkabul, atau bahkan sudah beberapa tahun tak terkabul, Tuhan mau agar kita tidak mudah menyerah. Tuhan mau agar kita tetap optimis bahwa pertolongan Tuhan pasti datang kepada orang yang berseru kepadanya. Seperti yang dicatat di dalam firman-Nya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, setiap orang yang menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Matius 7 ayat 7-8. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan pencipta alam semesta membuat perbandingan antara dirinya dengan hakim yang lalim itu. Dalam perumpamaan tersebut, Yesus berkata, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Saat Tuhan mengkontraskan pribadinya kepada hakim yang lalim itu, Tuhan memaksudkan bahwa Tuhan yang baik pasti tidak akan menolak permohonan-permohonan yang baik. Tuhan yang baik pasti tidak akan menolak permohonan-permohonan yang baik. Tuhan juga tidak akan mengulur waktu untuk mengabulkan hal-hal yang kita minta kepadanya. Saudara kekasih, hanya saja Tuhan mau agar kita manusia tidak mudah menyerah, agar kita manusia tidak mudah putus asa dengan keadaan sekitar kita. Sebab pengharapan dari Tuhan selalu ada bagi manusia. Pengharapan dari Tuhan selalu sedia bagi manusia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, bagaimana pada saat ini kita mengalami perasaan cemas, kita mengalami perasaan takut akibat wabah virus corona 19 ini. Virus telah melanda seluruh dunia. Virus telah melanda termasuk Indonesia.
mengakibatkan pandemi ini berakibat menyusahkan, menyesatkan, mengakibatkan sendi-sendi kehidupan menjadi terganggu. Bahkan kita lihat kenyataan kegiatan peribadatan kita pun dialihkan sampai saat ini, dialihkan di rumah kita masing-masing. Untuk itulah saudara-saudara, sebagaimana nats khotbah ini mengajak kita agar selalu tekun berdoa kepada Tuhan, sebab Dialah Maha Kuasa, sebab Dialah penyelamat. Kepadanya lah kita berharap agar wabah virus COVID ini dapat segera berlalu. Sebagai pengikut Kristus, kita harus bertekun di dalam iman dan tidak pernah berhenti membangun persekutuan dengannya. Tuhan menghendaki agar kita berdoa dengan tidak jenuh-jenuh, apapun keadaannya. Mengapa? Karena doa adalah kekuatan kita. Doalah yang dapat melindungi kita dari si jahat. Pemazmur menasihati, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 27 ayat 14. Tuhan menghendaki kita tidak putus asa, berdoa, walau sampai saat ini pun belum kita temukan jalan keluar. Kita berharap keluarga-keluarga bisa terus percaya, bisa terus bersekutu, bisa terus berharap Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu saat ini, melalui renungan malam ini. Engkau mengingatkan kami agar selalu tekun berdoa, tidak jenuh berdoa, berharap memohon kepadamu, tetap berharap walaupun apa yang kami minta kepadamu belum cukup memuaskan hati kami. Kami percaya Tuhan, hal yang Engkau berikan kepada kami adalah hal yang paling baik, hal yang termulia, hingga kami mampu menghadapi pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga jemaat HKBP Indonesia ini percaya kekuatan doa bisa memulihkan kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nomor 487 ayat 1 dan 2.
Kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kembali kami Tuhan memohon kepadamu melalui permohonan doa syafaat ini. Tuhan, biarlah keluarga-keluarga Kristen yang ada di dunia ini percaya bahwa Engkau tahu, Engkau sudah mampu, Engkau menyediakan semua kebutuhan kami, terutama Tuhan keluarga ini, keluarga kami. Biarlah Tuhan anak-anak kami yang sedang bersekolah, biarlah Tuhan anak-anak kami yang mencari pekerjaan, mampu Tuhan memohon, meminta terus menerus tanpa jenuh kepadamu, agar mereka bisa Tuhan menikmati, anak-anak bisa menikmati sekolah walaupun tidak bertemu, tidak bisa bermain dengan teman-temannya. Biarlah Tuhan orang anak kami yang sudah bekerja harus putus, mampu bersyukur, mampu berharap, mampu memohon ada hal yang baik yang Kau berikan nantinya kepada kami. Biarlah kami tidak putus asa, tetap bermohon kepada-Mu. Kami juga berdoa terhadap ibadah keluarga yang sudah dapat kami laksanakan. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan pujian kami. Kau percaya Tuhan, Engkau mendengarkan doa-doa kami tiap-tiap keluarga. Pada malam ini kami secara khusus berdoa akan hal-hal, akan kejadian-kejadian yang menimpa hidup bangsa Indonesia saat ini, yang menimpa keluarga-keluarga saat ini, yang diakibatkan oleh pandemi virus corona. Biarlah Tuhan keluarga bisa kuat, bisa tetap teguh, bisa bermohon kepada-Mu, bisa percaya bahwa Engkau mampu menyediakan apa yang keluarga-keluarga butuhkan. Tuhan, kami juga berdoa kepada bangsa dan negara ini supaya bersatu, supaya tahu Tuhan melaksanakan perintah pemerintah, supaya tahu Tuhan melaksanakan instruksi pemerintah, hingga kami bisa mencapai tujuan kami yang berada di rumah, bisa bekerja kembali sesuai dengan apa yang sudah pernah kami perbuat. Biarlah Tuhan mempercepat langkah-langkah pemerintah. Biarlah Tuhan semua warga negara Indonesia patuh dan taat akan persoalan ini, mengerti, paham akan persoalan ini, hingga mereka tahu Tuhan bersatunya kami melaksanakan instruksi dapat menyelesaikan masalah ini. Kami tidak kuat Tuhan jika Engkau tidak bersama kami. Biarlah Engkau yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Banyak saudara-saudara kami yang mungkin tidak bisa lagi kami berjumpa karena sakit penyakit, tidak kami saling berkunjung lagi. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, biarlah semakin dekat kepada-Mu. Mungkin kepada keluarga kami pun dalam 2 bulan ini tidak pernah berjumpa. Biarlah Tuhan yang mengingatkan kami selalu saling berdoa, saling menolong melalui doa, melalui hubungan telekomunikasi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumumkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 695 ayat 1 tambah 4. Ku
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian pada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian